Jadi bukan hanya capresnya yang dikenal punya rekam jejak pelanggaran HAM, dan cawapresnya dikenal sebagai hasil dari proses yang melanggar etik secara berat di MK. Dewan penasehatnya berisi orang yang merupakan bagian dari Orde Baru. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Nanti malam debat capres perdana akan digelar ya. Tema debat pertama adalah tentang hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Bicara soal HAM, hak asasi manusia, hari Minggu lalu tanggal 10 Desember merupakan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM sedunia yang ke-75. Hari HAM ini dirayakan di lapangan Banteng. Presiden Jokowi waktu itu dijadwalkan hadir di sana. Peringatan Hari HAM sedunia kali ini memang jadi yang pertama diperingati bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi selain ada Komnas HAM, hadir pula beberapa menteri dan pejabat negara ya. Termasuk Presiden Jokowi harusnya hadir juga. Namun akhirnya Presiden Jokowi tidak hadir. Nah, ketidakhadiran Pak Jokowi ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada hubungannya dengan tema debat Capres soal HAM, yang mana Capres yang berpasangan dengan anaknya Pak Jokowi, yakni Prabowo, punya rekam jejak pelanggaran HAM yang sangat kelam. Apakah Pak Jokowi takut kalau kehadirannya di acara peringatan Hari HAM sedunia itu akan blunder? Jadi bikin publik berpolemik dan ramai membicarakan ketidaksinkronan sikap Jokowi dengan latar belakang Prabowo. Ada dugaan-dugaan semacam itu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke kubu Prabowo, kita ngomongin pasangan Ganjar Mahfud dulu. Tentu saja tema debat itu tentang hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi sangat familiar ya, sangat biasa, baik buat Pak Ganjar maupun apalagi buat Pak Mahfud MD ya. Saya yakin bahwa jika tema debat itu dibuat jadi seperti materi kuliah umum gitu ya, baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud siap saja. Itu kan sudah seperti makanan sehari-hari buat mereka berdua. Persoalan yang sudah sering mereka tangani. Contoh di rekam jejak Pak Ganjar itu ya ketika beliau masih menjabat sebagai gubernur Provinsi Jawa Tengah mendapatkan tempat teratas sebagai provinsi paling berintegritas dalam survei oleh KPK. Survei penilaian integritas oleh KPK ini dirilis pada tanggal 1 Oktober 2019. Ada 20 pemerintahan provinsi dan 6 kementerian atau lembaga negara yang dinilai. Hasilnya, Jawa Tengah dinilai sebagai provinsi yang paling berhasil dalam pencegahan korupsi dan paling sulit buat melakukan korupsi di sana. Ini rekam jejak yang tidak terbantahkan ya. Sebelum memilih, kita harus melihat pengalaman dan rekam jejak capres-cawapres kan. Yang ngomong begini siapa ya? Oh iya, Pak Jokowi sendiri yang ngasih arahan ini pada tahun 2019 silam. Dulu katanya sih begitu. Saya yakin rakyat Indonesia sudah paham soal keahlian pasangan Ganjar Mahfud ya. Nggak ada ceritanya pasangan Ganjar Mahfud itu takut debat. Apalagi kalau temanya soal pemerintahan, anti korupsi, hukum, HAM, dan demokrasi. Pasangan Ganjar Mahfud bagaikan para pendekar yang sudah teruji kemampuannya. Gitu. Hal berbeda yang bisa dilakukan oleh Paslon 03 untuk memberantas korupsi di negeri ini? Mbak Sylvia dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada maupun saudara-saudara saya yang ada di sini, yang mengajak seorang ahli hukum yang bersih dan benar itu kan cuman kita, cuman Mas Ganjar dan gabungan dari partai-partai ini yang menentukan Pak Mahfud MD. Siapa yang tidak kenal Pak Mahfud MD? Monggo saja. Kalau mau dilihat dari mulai track recordnya, apa yang dilakukan bahkan anaknya sendiri tidak diberikan privilege anak seorang menteri itu nyata. Dan kalau kita lihat Mas Ganjar dan Pak Mahfud ada terlibat masalah korupsi? Adakah masalah hukum dan HAM? Tidak ada. Ganjar Mahfud adalah pasangan yang sama sekali tidak punya beban masa lalu ya. Mau bahas tentang Wadas? Hayu, Pak Ganjar selalu siap. Mau bahas tentang kasus korupsi IKTP? Pak Ganjar juga siap. Baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud tidak pernah takut untuk diajak diskusi soal apapun. Justru yang kena soal HAM dan hukum adalah pasangan Prabowo Gibran. Rekam jejak Prabowo terkait pelanggaran HAM selalu muncul ketika beliau ini nyapres.
Misalnya pada tahun 2014. Ini yang membahas dan memberitakan juga bukan kaleng-kaleng ya, media internasional, New York Times. Pada tahun 2014, New York Times membongkar masa lalu Prabowo terkait penculikan para aktivis di tahun 1998. Dan sekarang, menjelang Pilpres 2024, media juga kembali membongkar rekam jejak Prabowo di balik penculikan dan kerusuhan tahun 98. Misalnya media This Way yang didirikan oleh Dahlan Iskan ini ya. Rekam jejak semacam ini akan terus jadi beban di pundak Prabowo. Tidak bakal hilang ya, walaupun sudah menarik salah satu aktivis 98 Budiman Sujatmiko untuk menjadi pendukungnya. Tapi kan justru malah blunder. Budiman Sujatmiko malah dicap pengkhianat oleh publik. Mau jadikan Budiman sebagai jubir, malah nggak laku. Itu dari sisi Prabowo ya. Lalu dari sisi cawapresnya, Gibran. Ini juga punya rekam jejak yang nggak kalah kelam. Proses terpilihnya Gibran menjadi cawapres sudah menjadi sejarah kelam demokrasi di Indonesia. Bahwa ada campur tangan sang paman di MK, itu sudah ditegaskan oleh Majelis Kehormatan MK. Sanksi tegas juga sudah dijatuhkan. Paman Gibran, Anwar Usman, diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK. Mau nggak jelas gimana lagi? Artinya, pencawapresan Gibran itu didasari oleh proses yang melanggar etik. Dan ketika Prabowo sebagai capres, malah meneruskan untuk membawa Gibran sebagai cawapres, yang juga direstui oleh Presiden Jokowi. Apakah ini masih bisa disebut sebagai demokrasi? Ada kolusi, ada nepotisme. Ini semua justru melanggar apa-apa yang dulu diperjuangkan dalam reformasi. Ini sebuah kemunduran dalam demokrasi. Demokrasi yang dulu diperjuangkan oleh para aktivis mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998 sampai ada yang diculik dan hilang sampai sekarang. Justru sekarang malah dibikin mundur. Sudah kayak negara demokrasi rasa kerajaan. Dinasti politik dibangun dengan blak-blakan. Sampai ada media asing yang menyebut bahwa demokrasi di Indonesia sudah mati. Ini semua rekam jejak ya, yang tidak terbantahkan. Sudah jadi sejarah kelam demokrasi. Yang anehnya malah dipuja dan dielu-elukan oleh mereka di kubu sana. Oke, masih tentang HAM. Kita juga bisa membandingkan orang-orang yang ada di kubu Prabowo dengan yang ada di kubu Ganjar. Di kubu Ganjar ada Sandra Yati Moniaga. Sedikit catatan Pak Arsyad dan rekan-rekan, saya puluhan tahun golput selama Orde Baru ketika reformasi turun ke jalan, dan setelah reformasi saya mulai milih. Beberapa bulan ini saya hampir nggak mau milih. Saya udah hampir bersikap golput juga. Tapi ketika ada Pak Mahfud masuk dan Pak Ganjar bersama Pak Ganjar, saya melihat ada harapan baru. Kami harus turun dan harus menjadi bagian dari upaya untuk mendukung orang baik bisa memimpin negeri ini. Sebagian besar aktivis HAM biasanya non-partisan, karena itu memang prinsip universal. Tetapi dalam kondisi ini, karena kita sedang memperjuangkan agar demokrasi tidak runtuh, kami harus berpihak. Dan karena itu, saya share juga concern dari banyak tokoh-tokoh tadi. Terima kasih. Ibu Sandra Yati ini adalah mantan komisioner Komnas HAM. Beliau tadi mengakui biasanya dulu golput di era Orde Baru dan baru memilih di era reformasi. Dijelaskan pula bahwa aktivis HAM itu biasanya tidak berpihak dalam politik. Namun dalam kondisi sekarang, ketika ada kekhawatiran tentang keruntuhan demokrasi di negara ini, beliau merasakan adanya harapan baru. Ketika Pak Mahfud kemudian dipilih menjadi pendamping Pak Ganjar, beliau pun akhirnya mau bergabung di kubu Ganjar untuk mendukung orang baik bisa memimpin negara ini. Orang baik ya. Selain Ibu Sandra Yati, ada lagi mantan komisioner Komnas HAM yang juga bergabung dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni Khairul Anam. Beliau ini sudah bertahun-tahun jadi aktivis di dunia HAM dan perburuhan ya, dan sebelumnya tidak pernah terjun ke dunia politik. Namun, sesudah mempelajari visi dan misi Ganjar Mahfud, serta membandingkannya dengan para capres lain, akhirnya Khairul Anam memutuskan untuk bergabung dalam kubu Ganjar. Menurut beliau, ada metode, sikap, dan komitmen dari pasangan Ganjar Mahfud untuk membuka akses
yang sangat besar dan lebih besar bagi rakyat untuk mendapatkan haknya dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, hak sipil politik, akses kesehatan, pendidikan, maupun hak-hak kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Nah, mereka berdua ini saya kira bisa kita jadikan rujukan ya untuk memantapkan hati dan menjatuhkan pilihan politik pada pasangan Ganjar Mahfud. Para aktivis HAM ada di sana dan mereka percaya pada kemampuan dan komitmen pasangan Ganjar Mahfud dalam menegakkan HAM. Lalu bagaimana dengan di kubu Prabowo di sana? Yang bergabung ke dalam tim pemenangan Prabowo Gibran adalah Titik Soeharto. Bu Titik ini menjadi anggota Dewan Penasihat di sana. Jadi bukan hanya capresnya yang dikenal punya rekam jejak pelanggaran HAM, dan cawapresnya dikenal sebagai hasil dari proses yang melanggar etik secara berat di MK. Dewan Penasihatnya berisi orang yang merupakan bagian dari Orde Baru, di mana Presiden Soeharto sendiri dikenal sebagai seorang diktator. Diktator yang terkorup sedunia di abad ke-20. Gimana mau percaya dengan apapun yang dikatakan oleh Prabowo soal hukum, HAM dan pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi kalau rekam jejaknya seperti itu dan timnya sendiri mengandung unsur Orde Baru. Gimana mau percaya dengan apapun yang dikatakan oleh Prabowo terkait isu pemerintahan, lawang dia nggak pernah jadi pemimpin di suatu daerah. Jadi menteri pun baru saja sekian tahun. Itu pun dengan kinerja yang dipertanyakan. Ada soal pembelian alutsista bekas, sudah barangnya bekas, anggarannya pun berasal dari pinjaman luar negeri yang sudah mengundang banyak kritik. Belum lagi soal gagalnya proyek food estate Singkong di Kalimantan, proyek yang jadi tanggung jawab Prabowo. Apakah rekam jejak, blunder, dan kegagalan itu bisa ditutupi hanya dengan joget-joget gemoy? Pegang satu food estate saja gagal, gimana mau pegang satu negara? Logikanya kan gitu ya teman-teman. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Tetap awas, waras, dan cerdas. Itulah kura-kura. Pak Ganjar, apakah nanti Pak Mahfud juga akan menjadi banser? Mohon maaf itu. Loh, beliau punya iger yang bagus, punya pengalaman yang bagus. Saya presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden yang punya kecakapan luar biasa dan pengalaman luar biasa. Akan saya tugaskan beliau untuk ngurus itu. Artinya apa? Saya mau sampaikan, dalam konteks relasi antara presiden dengan wakil presiden pun, ketika kita bisa klik, wah saya tidak soal. Saya tahu kelebihan Pak Mahfud kok. Pak Mahfud itu kalau nembak di depan loh, ceger. Kadang-kadang kami aja masih, aduh ini kalau ditembak enak enggak ya? Bener gak? Oke. Pak Mahfud bisa lebih terbuka. Dan itu mengingatkan semua orang. Dengan argumentasi yang sangat bagus. Maka saya bilang, saya punya orang hebat kok. Masa cuma ban serep?